Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Berjumpa lagi dengan Ibu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan mulai pembelajaran bab 4. Ayo membayar zakat. Namun sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Zakat itu artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Nah, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi kaum muslimin yang hartanya telah mencapai nisab. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Nah, hal ini dikarenakan pada setiap harta yang kita miliki itu terdapat hak orang lain ya anak-anak. Itu seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga ya anak-anak. Sekarang kita akan memasuki tentang macam-macam zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa pada setiap menjelang Idul Fitri atau setelah mengerjakan puasa Ramadan. Nah, benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah yaitu yang pertama, bahan makanan pokok, misalnya beras, jagung, gandum, atau sagu. Pokoknya itu bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari di daerah masing-masing ya. Yang kedua yaitu uang. Bisa juga kita membayar zakat dengan uang. Uang itu sebagai pengganti makanan pokok. Jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok pada saat zakat fitrah dibayarkan. Anak-anak, zakat fitrah mulai disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Hukumnya itu wajib bagi semua umat Islam. Besarannya berapa? Besaran zakat fitrah setiap orang atau setiap jiwa adalah 1 sok atau 3,1 liter. Jika dikilokan yaitu 2,5 kilo ya. Nah, sedangkan tujuan zakat fitrah yaitu mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang berpuasa yang berzakat dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna serta untuk
untuk memberi makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Itu tujuan zakat ya. Nah, zakat fitrah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab dengan zakat fitrah itu jiwa setiap muslim disucikan, pahala orang yang berpuasa diberikan, dan fakir miskin merasa kebahagiaan serta tercipta hubungan romantis antara yang kaya dan miskin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, sedangkan untuk rukun zakat fitrah yang pertama ada niat, kedua ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah, yang ketiga ada mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah, dan yang keempat ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah yang pertama yaitu waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu haram atau haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 bulan Syawal. Nah, membayar zakat yang dilakukan sesudah sholat Idul Fitri itu dianggap sebagai sedekah biasa. Itu tidak masuk lagi dalam golongan zakat fitrah ya anak-anakku. Anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan mengenai zakat fitrah. Untuk penjelasan zakat mal akan Ibu sambung pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada part 2 ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Guru berpesan kepada kalian, jaga terus kesehatan. Jangan lupa sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, dan tingkatkan terus ngajinya ya. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.